I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview motor Honda paling murah, yaitu Honda RevoFit versi 2023. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Honda RevoFit versi 2023 yang dibanderol di harga 15.725.000 untuk OTR Bekasi. Jadi Honda RevoFit sendiri ini adalah motor Honda paling murah di tahun 2023 kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan tunjukkan ke kawan-kawan untuk nomor rangkanya. Jadi nomor rangkanya sudah menggunakan kode PK. Jadi kode PK ini adalah kode produksi 2023 kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mau beli motor Honda di tahun 2023, perhatikan nomor rangkanya. Yang versi 2023 menggunakan PK, sedangkan di versi sebelumnya yaitu 2022 menggunakan NK. Jangan sampai salah pilih ya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna full hitam glossy, hanya terdapat striping bertuliskan Honda warna putih di bagian atasnya. Jadi memang tampilannya simple. Kemudian di bagian pencahayaan untuk headlampnya sendiri masih menggunakan bohlam biasa, belum LED kawan-kawan. Ya sesuai lah dengan harganya yang 15 jutaan ya, motor Honda paling murah. Kemudian di bagian bodi depannya full hitam glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping di bagian depan. Kemudian di bagian dasinya terdapat dudukan plat nomor yang menggunakan bahan plastik, jadi bukan besi. Nah untuk posisi sennya dia berada di bagian fairingnya, jadi tidak di bagian atas, melainkan dia di bawah di sini. Menggunakan bohlam biasa juga berwarna kuning. Kemudian ada tambahan lampu kota atau lampu senja di bagian depannya yang juga masih menggunakan bohlam kawan-kawan. Kemudian di bagian fairingnya di sini menggunakan warna full hitam glossy dengan balutan stripping yang simple ya. Jadi strippingnya menggunakan paduan merah putih dengan hitam, terdapat tulisan Honda dan FI. Strippingnya ini simple menurut saya, tidak terlalu ramai ya. Kemudian di bagian bawahnya atau bagian undercoolnya ini dipadukan dengan bahan plastik kasar. Jadi di bagian atasnya plastik halus, di bagian bawahnya plastik kasar. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk bagian fender depannya full hitam glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Dipadukan dengan hitam doff di bagian belakangnya menggunakan bahan plastik kasar juga. Kemudian untuk suspensi depannya tentunya teleskopik ya, dengan tabung shock berwarna hitam glossy. Mereknya tentunya Showa di sini. Untuk bagian pengeremannya sudah disc brake kawan-kawan. Disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan mesin 1 piston. Kemudian velgnya di RevoFit ini menggunakan velg jari-jari. Jadi Revo sendiri ada dua versi, RevoFit dan Revo X. Yang Fit yang jari-jari, sedangkan yang X sudah menggunakan velg racing. Ban depannya menggunakan 70/90, ringnya 17, dan tentunya masih menggunakan ban dalam kawan-kawan karena memang velgnya jari-jari ya. Ban yang digunakan di sini adalah merek Federal. Kemudian untuk bagian sensor kecepatannya dia masih menggunakan model kabel seperti ini. Ini dia masih menggunakan model kabel dan kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan dari bagian depan untuk Honda RevoFit versi 2023 warna hitam merah. Sekarang kita naik ke bagian speedometer. Jadi di bagian speedometernya full masih menggunakan analog. Jadi di bagian tengahnya ada indikator kecepatan, kemudian ada odo. Di bagian bawahnya terdapat indikator bahan bakar yang juga masih analog ya, belum digital. Nah, di sini terdapat beberapa indikator seperti netral, lampu jarak jauh, kemudian ada top, ada sen di bagian atas, dan ada engine check atau mil injeksi kawan-kawan. Nah perbedaannya antara Revo X dengan RevoFit di bagian speedometernya, untuk RevoFit dia tidak terdapat indikator perpindahan gear, sedangkan di versi X nya ada kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya tidak lupa terdapat logo Honda 3D. Untuk bahannya di bagian batok belakangnya hingga ke bagian leherannya ini full menggunakan plastik kasar. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan hanya terdapat starter kawan-kawan, sama sekali tidak ada tombol yang lain ya, hanya starter saja.
Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya untuk keamanannya, di sini masih kunci kontak manual, belum smart key tentunya atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, belum tersedia shutter key di versi Fit ini. Sedangkan di versi X-nya ada shutter key. Jadi ada perbedaan keamanan antara versi Fit atau versi murah dengan versi X-nya. Kemudian di bagian tengahnya sini full plastik kasar. Sama sekali tidak ada apa-apa di sini ya, jadi kosong. Kemudian hanya terdapat beberapa sirip-sirip di bagian kanan dan kirinya, di lubang-lubang seperti ini, dan tidak terdapat hook atau gantungan barang. Sayang sekali ya. Kemudian di bagian tengahnya sini full plastik kasar semua kawan-kawan, hingga ke bagian dalam-dalam sini. Jadi plastik kasar semua, full hitam doff, hingga ke bagian bawah sini juga full plastik kasar. Lanjut kita bahas ke bagian jok, bagasi, dan tangkinya. Jadi untuk Revo sendiri, joknya di sini cukup luas dan cukup panjang, dan bahannya bisa dibilang ini empuk kawan-kawan jika dibandingkan dengan motor-motor Honda yang lainnya. Untuk bagian kulitnya dia polos, full hitam dengan tekstur seperti kulit jeruk seperti ini. Kemudian untuk bagian bagasinya hanya dapat menampung sebanyak 7 liter, jadi tidak terlalu besar. Kemudian untuk tangkinya 4 liter saja. Nah, di bagian behel belakangnya ini khas dari Honda Revo, dibalut dengan karet di bagian permukaannya, walaupun di bagian dalamnya besi kawan-kawan. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya, nah di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, warnanya full hitam doff. Dan untuk bagian bodi sampingnya ini dibalut dengan stripping menggunakan paduan warna merah, putih, dan hitam. Terdapat tulisan Revo Fit di sini kawan-kawan. Jadi memang strippingnya simple menurut saya. Kemudian di bagian step belakangnya dia menggunakan bahan pipa seperti ini ya, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi belum model klik bahan aluminium. Kemudian untuk bagian stop lampnya dia masih bohlam biasa tentunya hingga ke bagian sennya, dibalut dengan mika berwarna merah. Desainnya dia lancip ke atas seperti ini. Nah, di bagian fendernya ukurannya lebar dan panjang ya, jadi hampir setengah rodanya untuk panjang daripada fendernya. Terdapat stripping bertuliskan Honda dan ada mata kucing di bagian ujung atasnya. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari bagian atas ini, jadi terdapat coakan yang akan memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya kawan-kawan. Oke, lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC. Pendinginnya sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Nah, untuk Honda Revo sendiri masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian untuk bagian step depannya dia juga menggunakan model pipa dibalut dengan karet. Jadi memang dari segi tampilan jadul dan bebek banget kawan-kawan. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler. Nah, khas dari motor bebek Honda biasanya cover mufflernya bahannya dia bukan plastik melainkan plat seperti ini ya, warnanya chrome. Kemudian untuk bagian swing armnya dia menggunakan model kotak, jadi khas motor bebek, dicat menggunakan warna full hitam. Kemudian untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Mereknya Showa tentunya. Kemudian untuk bagian pengereman belakang di Revo Fit ini masih menggunakan pengereman tromol kawan-kawan. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi untuk disc brake-nya hanya di bagian pengereman depan. Velgnya jari-jari. Untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 17. Tentunya belum menggunakan ban tubeless, dan ban yang digunakan di sini adalah merek Federal. Kemudian untuk bagian sisi sebelah kirinya, nah penampakannya seperti ini. Jadi terdapat cover rantai ya, menggunakan bahan plastik kasar. Untuk gear belakangnya menggunakan mata 37 kawan-kawan. Untuk bagian bak mesin sisi sebelah kiri, penampakannya seperti ini. Desainnya dia bulat, terdapat tulisan Honda. Kemudian untuk cover daripada gear depannya ini menggunakan bahan plastik yang sekilas memang seperti besi ya, dicat menggunakan hitam glossy, warnanya sama seperti di bagian bak mesinnya. Kemudian untuk perpindahan gearnya penampakannya seperti ini. Oke, jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review new Honda Revo Fit 2023. Jadi Revo Fit ini adalah motor bebek Honda yang tetap eksis hingga tahun 2023 ini dan menjadi motor Honda termurah karena harganya hanya 15.725.000 kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.